pada Phoenix untuk menampilkan sebuah file seperti ini, index.html contohnya ya, ini merupakan penerapan dari sebuah function komponen. Dan function komponen sendiri pada Phoenix didefinisikan dengan phoenix.componentClass. Dan function komponen sendiri merupakan sebuah kumpulan blok penting untuk markup base template yang digunakan pada Phoenix, di mana penggunaan function komponen ini dapat digunakan dengan standar MVC, Live View, Layout, atau Smaller UI yang ada pada Phoenix. Nah, sebagai contoh, saya akan contohin ini ya, show HTML seperti ini. Jadi sebenarnya show HTML ini merupakan sebuah function komponen yang menggunakan ini. Jadi kalau kita lihat ke sini, di sini ada fungsi embed templates ya. Nah, pada embed templates ini sebenarnya secara otomatis membuat si show HTML ini menggunakan function komponen tadi. Gitu ya. Nah, kita sebenarnya bisa aja bikin komponen dari function komponen tersebut. Kita juga bisa membuat sebuah komponen view. Jadi sebuah komponen yang nantinya bisa kita gunakan pada banyak tempat, pada banyak tampilan. Gitu. Sebagai contoh ya, saya akan membuat di Hello HTML ini sebuah komponen, misalnya dev my component seperti ini ya. My component gini. Jadi ini akan menggunakan assigns terus do seperti ini. Oke. Dan di sini saya akan masukkan kode HTML biasa dengan menggunakan ini ya. Oh, ini aja saya copy paste ya. Nah, ini misalnya ini akan saya uncomment. Gini ya. Hello, this is my component. Gini ya. Oke. Nah, my component ini bisa aja kita definisiin pada variabel lain. Saya akan kasih dia H2 di sini ya. File HTML biar kelihatan beneran ini HTML. Seperti ini. Oke ya. Nah, my component ini sebenarnya bisa kita definisikan secara langsung misalnya pada show HTML. Jadi sebagai contoh nih, saya ingin definisikan dia pada show HTML di sini. Saya cukup masukkan seperti ini. Sesuai kelas ini ya, kita punya namanya aplikasi My App ya. Jadi kita akan menggunakan My App di sini. Web. Kemudian kita kasih hello HTML. Di mana ini kita dapatkan dari sini nih. My App hello HTML. Jadi kita ambil dari sini. Kemudian di sini kita definisiin my component. Seperti ini. Oke, kita tutup aja kalau nggak ada parameter lain. Seperti ini. Oh, sorry, ini ada error. Kita akan cek. Oh, dia error. Nih, my component is undefined di sini ya. Kita akan balik lagi ke hello HTML seperti ini. Jadi di sini kita sudah punya sebuah dev my component. Kita akan cek dulu apakah kodenya ada yang salah. Nggak ada yang salah ya. Kita akan ambil dari sini deh. Ini takutnya saya ada yang salah ketik ya. Oh, ini nih, sorry, HTML-nya huruf kecil, harusnya besar semua. Nah, ini ya. Jadi saya udah copy dan kita akan lihat di sini. Nah, jadi kalian lihat di sini ada hello programmer yang memang ditampilkan dari sini ya. Sorry, saya geser sedikit biar kita bisa lihat lebih mudah. Seperti ini ya. Jadi di sini kalau kalian lihat saya menggunakan hello HTML my component, padahal di sini yang ada itu cuma hello programmer ini aja ya, your message is apa. Nah, jadi lihat di sini bahwa si dev component ini secara nggak langsung bisa terdefinisi atau di-embed pada suatu tampilan lainnya. Karena apa? Karena emang ini sifatnya merupakan sebuah function komponen. Jadi dia kayak sebuah komponen aja dan dia bisa digunakan pada tempat lain. Gitu. Nah, kita juga bahkan bisa melemparkan parameter lain. Misalnya di sini saya akan definisikan sebuah atribut my name misalnya. Kemudian di sini saya kasih tipenya string seperti ini. Oke, dan dia punya default, misalnya defaultnya John misalnya. Nama defaultnya John. Gini. Oke, nah kemudian di sini kita bisa tambahkan this is my component and my name is isnya siapa? Ini kita akan ambil dari menggunakan apa? Menggunakan expression pada hex seperti ini. Gini ya. Kemudian kita masukkan di sini my name. Seperti ini. Sorry, my name. Ini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, oh sorry, ini harusnya ini ya.
Nah ya, di sini kalau kalian lihat langsung otomatis nampil nama John karena memang di sini kita nggak melemparkan sebuah variabel apa-apa. Jadi my name is John. Tapi dalam kasus ini kita juga bisa melemparkan atau melakukan konfigurasi variabel my name ini. Sebagai contoh nih, sebagai contoh saya mau nampilin ini, saya bisa masukkan seperti ini, my name misalnya Sabit. Nah ini berubah jadi Sabit. Gini ya, jadi ini adalah penggunaan sebuah komponen di dalam Phoenix, dan ini bagi saya pribadi worth it banget sih untuk menggunakan my komponen. Jadi bisa mempermudah kita dalam bikin aplikasi. Dan kalian perlu pahami ya, secara nggak langsung penggunaan my komponen ini juga seperti kita coding menggunakan ini ya, menggunakan framework JavaScript yang sedang hype sekarang, misalnya seperti React atau Svelte atau Vue.js, yang mana hampir semua dari komponen sebuah framework JavaScript tersebut menerapkan komponen base gitu kan. Secara paradigmanya mereka menerapkan komponen base, artinya kita bikin komponen dan komponen-komponen tersebut bisa kita panggil pada tampilan kita. Nah, ini sama nih, pada Phoenix juga kita menerapkan hal tersebut. Jadi bahkan saya juga mulai berpikir apakah kita membutuhkan sebuah aplikasi front end sendiri ketika kita codingan Phoenix, karena dia udah punya banyak fitur yang juga powerful. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke ya. Nah, di sini sebenarnya kan my app hello HTML ini sudah include pada si show HTML ini. Karena memang si show HTML ini adalah merupakan bagian dari my app hello HTML ini. Sehingga di sini kita bisa singkat aja sih kodenya, singkat aja dengan nih titik aja, titik my komponen bla bla bla. Jadi ini kalau kita refresh ya udah hasilnya sama, nggak berubah gitu ya. Nah, itu penggunaan dari si function komponen. Yang perlu kalian ketahui bahwa penggunaan function komponen ini bisa mendefinisikan asalkan kalian menggunakan ini ya dengan parameter assign seperti ini dan menggunakan ini sigil. Ini namanya sigil, age sigil, min high sigil ya, yang kita gunakan seperti ini. Jadi diapit dengan kode ini gitu. Kemudian function komponen juga bisa kita embed ke dalam file HTML lainnya yang ada pada Phoenix kita, dan nanti si function komponen ini bisa kita deklarasikan atribut apa yang kira-kira mau kita lemparkan seperti ini gitu. Dan function komponen juga secara langsung bisa dirender pada controller. Jadi tadi kan saya udah contohin si dev index yang kita definisikan pada si hello HTML. Jadi artinya apa? Artinya si function komponen bahkan bisa langsung kita render pada controller. Pada si controller kita juga. Gitu. Kemudian function komponen bisa kalian secara otomatis dipanggil saja, dirender saja dengan menggunakan kode seperti ini pada tampilan HTML kalian. Oke, jadi itu salah satu contoh penggunaan si function komponen. Nah, sekarang kita akan masuk terkait dengan hex. Jadi kalian mungkin udah lihat ya, bahwa setiap file-file HTML yang ada di aplikasi Phoenix kita ini kayaknya ujungnya pakai HEEX extensionnya. Oke. Jadi hex itu sendiri merupakan singkatan dari HTML dan EX. Jadi EX itu merupakan sebuah library dari Elixir yang memungkinkan kita menuliskan Elixir expression yang bergabung dengan HTML. Tapi nanti expressionnya bisa kita gunakan seperti ini. Kita gunakan lambang ini ya, kurung 90 derajat ini ya, atau kurang dari, persen sama dengan, kemudian ditutup dengan persen dan kurung penutupnya gitu. Dan nanti kita akan pahami lebih lanjut bagaimana cara penggunaannya. Oke. Nah, di dalam expression ini kita bahkan bisa menerapkan seperti ini, penggunaan if misalnya sama dengan if misalnya 1 sama dengan 1. Kalau 1 sama dengan 1 pasti true lah ini ya, seperti ini. Nah, kalau 1 sama dengan 1 misalnya kita masukin P ya, this is true. Oke. Kemudian di sini kita kasih else misalnya, kita tutup dengan cara seperti ini. Kemudian kalau else kita kasih P juga, this is false. Kalau false dia masuk ke sini gitu ya. Kita tutup dengan N di sini. Seperti ini. Oke. Oh, sorry, ini ada error dikarenakan pada else kita mengalami kesalahan. Kita cek, oh ini ada do-nya, sorry saya lupa do. Seperti ini ya. Kita kasih do,
maka dia seperti ini, this true. Tapi kalau 1 sama dengan 2, ini kan false ya. Nah, munculnya this is false. Gitu ya. Nah, kalian mungkin melihat bahwa di sini ada variabel yang menggunakan sama dengan pada pembukanya, pembuka expression-nya, ada yang enggak. Kenapa bisa gitu? Jadi gini, variabel yang expression yang menggunakan sama dengan seperti ini adalah expression yang menghasilkan output. Termasuk juga ketika kalian mencetak nilai atau ketika kalian membuka sebuah perintah seperti ini. Gitu. Jadi kita akan contohkan lagi, misalnya saya akan bikin sebuah tabel di sini ada tr-nya, tr-nya misalnya number, kasih td ya, number, kemudian multiply 2 ya misalnya, seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan membuat sebuah perintah untuk melakukan looping. Jadi looping seperti ini, karena dia pembukanya kita kasih sama dengan ya. Oke, dan jangan lupa saya akan bikin sebuah for di sini. Perintah for, di mana for ini number seperti ini. Kita menggunakan range di 1 sampai 10 do. Dan kita jangan lupa kita bikin dulu penutupnya. Penutupnya dengan n. Seperti ini. N ya. Oke, nah sekarang kita akan menampilkan sebuah nilai. Jadi kalian bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah bahwa ketika kita mendefinisikan for di sini kita menggunakan sama dengan. Tapi ketika kita mendefinisikan penutupnya kita nggak pakai sama dengan. Ini masih sama dengan asas tadi bahwa penggunaan sama dengan kita gunakan ketika kita ingin menampilkan output atau pada pembuka sebuah expression perintah seperti ini. Oke ya. Oke, nah pada TD ini yang pertama saya akan mencetak nilainya seperti ini. Jadi nilai yang saya cetak pertama adalah nilai dari si number ini yang berjalan. Yang kedua saya akan mencetak nilai number dikali 2. Ini ya, dari yang kedua saya akan cetak nilai number dikali 2 seperti ini. Maka nampil akan seperti ini saya salah terus ya bagian ini penutupnya saya pakai sama dengan. Nah ini, jadi 1, 2, 3. Nih ya, ini salah. Ini salah karena saya tidak pakai penutup TR kali ya. Ini harusnya di atas TR nih. Saya salah. Jadi loopingnya harusnya juga melooping TR-nya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Oke ya. Nah, dalam suatu kasus tadi saya udah jelasin bahwa penggunaan sama dengan ini kita gunakan ketika kita ingin menghasilkan sebuah output. Nah, ini misalnya saya nggak pakai sama dengan, ini nggak akan error sebenarnya. Tapi masalahnya adalah dia tidak akan menampilkan sebuah nilai. Gitu. Jadi ingat ya, pokoknya kalian pakai sama dengan ketika kalian ingin menghasilkan output atau permulaan dari sebuah operasi seperti ini. Kalau kalian nggak pakai sama dengan, ini akan tetap dijalankan kodenya, namun tidak akan menampilkan sebuah output. Gitu. Oke, nah kemudian ada case khusus untuk menampilkan HTML file misalnya. Jadi misalnya di sini kalian mau nambahin, jangan di sini deh. Kita masukin di bawah sini ya. Misalnya ya, ada dalam suatu kasus kita ingin menampilkan juga output seperti ini, ditutup seperti ini ya. Kalau kita nampilin string gini nggak masalah lah ya. Ini cuman tes seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau kita menampilkan tesnya dalam bentuk bold seperti ini, yang mana ini menggunakan elemen HTML. Nah, ini nggak sesuai keinginan kita ini ya, karena kita nggak mau sebenarnya menampilkan tag elemen HTML-nya. Yang kita mau adalah tag elemen HTML-nya akan berjalan sesuai dengan si elemen HTML tersebut. Jadi dieksekusi si HTML-nya. Gitu. Nah, untuk hal tersebut kalian bisa tambahkan saja di sini raw. Ini raw, simpan, terus ya udah nanti dia akan menampilkan file HTML-nya gitu. Jadi kalian bisa melakukan hal tersebut dan kalian juga bisa melakukan misalnya seperti ini H1 ya, seperti ini misalnya this is class example ya. Saya akan tunjukkan cara kalian untuk mendefinisikan suatu kelas dengan menggunakan variabel. Jadi kalau kalian definisiin kelas tapi kalian mau pakai variabel, kalian cukup gunakan seperti ini saja.
Di sini masukin misalnya variabelnya, message ya, kita pakai variabel message di sini ya, variabel message seperti ini. Nah, this is class example, kita akan coba inspect elemennya. Nih, jadi di elemen H1 ini ada kelas namanya hey. Jadi kalian bisa langsung mendefinisikan kelas dengan variabel dengan menggunakan hal-hal seperti ini. Oke, nah itu terkait dengan si hex. Yang terakhir terkait tampilan, kalian mungkin agak bingung ya, dari mana sih tampilan ini muncul, tampilan yang atasnya ini. Gitu. Kalian bisa sih sebenarnya tadi udah kita kasih contoh untuk mendisable sebuah layout tadi ya. Tadi udah ada contoh disable layout. Nah, ini contohnya layout false, yang mana kalau kita pakai layout false ini nanti tampilannya tidak akan menampilkan layout gitu. Tapi kalian mungkin akan bingung dari mana sebenarnya datangnya layout nih, yang di atas ada logonya, ada Elixir Phoenix, GitHub dan bla bla bla. Oke, jadi ini disebut dengan layout, dan pada Phoenix layout juga kita definisikan menggunakan function komponen yang udah kita bahas sebelumnya. Di mana function komponennya diletakkan pada sini di dalam folder komponen nih ya. Oke, kemudian masuk ke layout di sini. Nih, jadi ini sama menggunakan embed template. Dan dia mengembed template si layouts dari folder layouts yang ini. Dan di sini ada dua file app dan file root html.hex. Oke ya. Nah, secara default sebuah action pada Phoenix akan secara otomatis menggunakan root HTML ini sebagai layout induknya, di mana root HTML ini akan digunakan oleh si app HTML juga secara otomatis. Jadi si root ini pasti akan selalu di-include ya pada aplikasi Phoenix kita. Tapi default dari setiap controller itu akan mengarah ke app HTML ini. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini nih, di app HTML ini, disinilah letak ada ini get started, ada Elixir Phoenix segala macam ini, disinilah semuanya adanya. Gitu ya. Dan kode-kode kita nanti akan di-embed di bawah ini, di bawah elemen inner content ini. Jadi yang di-render pada halaman yang kita tampilkan pada action adalah muncul di sini, di bawah sini. Gitu. Oke, nah kita sebenarnya bisa menambahkan sebuah halaman lain, sebuah halaman layout lain. Sebagai contoh, saya ingin nambahin sebuah halaman namanya misalnya my layout ya, namanya sederhana aja ya, my layout.html.hex seperti ini, dan saya akan copy paste app ini di sini, di sini ya. Tapi sebagai pembeda mungkin saya cuman hilangin ini ya, hilangin beberapa hal saja. Misalnya nih saya mau hilangin ini ya, yang link di sebelah kanan ini. Jadi cuma nampil yang link ini aja maunya. Gini ya, ini saya hapus nih. Jadi saya udah punya sebuah file mylayout.html.hex. Oke. Nah, bagaimana cara saya menerapkan atau mengganti layout saya dari app ini menuju ke ini, my layout ini. Oke, jadi di sini kita bisa konfigurasi pada ini, pada si actionnya. Sebagai contoh di action show yang sedang kita buka sekarang, saya ingin merubah layoutnya. Jadi kita cukup ketikkan nih put layout seperti ini. Oke, HTML garis titik 2, kemudian masukkan atom dengan nama si layout yang udah kita buat tadi seperti ini. Nah ini, jadi seperti kalian lihat hilang ya, yang menu di sebelah kanan atasnya hilang, sehingga artinya udah berhasil untuk merubah layout ke arah yang kita buat sebelumnya. Dan ini kalau kita misalnya kita komen lagi, dia akan muncul seperti ini. Oke, nah itu terkait dengan tampilan pada Phoenix dan juga layout. Semoga membantu. Setelah ini kita akan mulai masuk ke dalam database. Jadi kita akan coba kotak-atik database pada Phoenix Elixir.